Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji, selamat datang di Bakunya Dunia. Keberadaan ulama di atas permukaan bumi ini laksana bintang di atas langit yang dapat memberi petunjuk bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas kisah habaib. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan langsung saja, berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Habib Husin bin Hadi Al-Hamid termasuk waliullah yang berumur panjang. Beliau wafat dalam usia 124 tahun dengan dijauhkan dari berbagai penyakit yang diderita manusia pada umumnya. Beliau sosok yang energik dan istiqomah beribadah dan berzikir, sebab dalam sehari semalam beliau membaca sholawat sebanyak 12.000 kali. Dan konon sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah absen melakukan sholat subuh berjamaah. Tepat pada tahun 1862 Masehi, Habib Husin lahir di Hadramaut. Ayahnya bernama Habib Hadi bin Salim Al-Hamid dan ibunya bernama Syarifah Ummu Hani. Habib Husin Al-Hamid tumbuh besar di lingkungan orang-orang yang taat beragama. Pendidikan agama beliau sejak dini sampai remaja di bawah asuhan ayahnya sendiri yang menjadi ulama terkemuka di Hadramaut, yakni Habib Hadi bin Salim Al-Hamid. Pada masa-masa muda, Habib Husin dikenal sebagai sosok yang cerdas dan mampu dengan mudah menguasai berbagai ilmu agama yang didapatkan dari ayahnya. Sang ayah telah menyaksikan ketakwaan dan kedudukannya sebagai seorang pemuda yang tak kenal lelah dalam belajar ilmu agama. Sampai di usia 67 tahun, Habib Husin tetap tinggal di Hadramaut. Pada tahun 1929 Masehi, pada usia 67 tahun, Habib Husin hijrah berdakwah menuju tanah India. Beliau ke India dengan menggunakan kapal laut bersama para saudagar Arab yang akan melakukan perjalanan dagang ke India. Setelah sampai di India, beliau berdakwah dengan berkeliling berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah yang lain, yang pada akhirnya beliau menetap di Gujarat, India selama 2 tahun. Dan di Gujarat ini, selain berdakwah, beliau juga gunakan berguru ilmu agama kepada ulama setempat dan juga berdagang. Setelah menetap di India selama 2 tahun, kemudian Habib Husin hijrah berdakwah menuju Tanah Jawa. Awal mula datang ke Tanah Jawa, Habib Husin menetap beberapa waktu di kota Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan menuju kota Pekalongan, Jawa Tengah. Di Pekalongan ini, beliau memperdalam ilmu agama kepada Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Di Pelakongan ini, beliau memperdalam ilmu agama kepada Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Pekalongan hingga beberapa tahun lamanya. Kemudian Habib Ahmad menyuruh Habib Husin berguru kepada Habib yang menjadi rujukan umat di masanya di Bondowoso, Jawa Timur, yakni Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Setelah tinggal beberapa lama di Bondowoso di bawah asuhan Habib Muhammad bin Ahmad, kemudian guru karismatik itu menyuruh Habib Husin untuk berdakwah di daerah yang sedikit disentuh oleh ulama. Setelah mendapat perintah dari gurunya untuk berdakwah agama Islam, kemudian Habib Husin berdakwah dari satu kota ke kota lainnya, dari satu desa ke desa lainnya, sehingga pada tahun 1939 Masehi beliau berada di Probolinggo, Jawa Timur, tepatnya di Desa Berani. Saat itu, Desa Berani, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo masih berupa hutan belantara dan menjadi sarang penyamun, yaitu perampok.
Tampaknya Habib Hussein memang sengaja ditugasi untuk memberantas para perampok dan membuat mereka bertobat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau tinggal di Brani Kulon, beliau langsung membuka dakwah dengan tanpa lelah ke seluruh pelosok Kabupaten Probolinggo. Tidak mudah seperti dibayangkan, Habib Hussein tidak langsung menempati rumah mewah di Brani. Beliau harus membabat alas terlebih dahulu. Bahkan beliau hidup menumpang pada salah satu penduduk setempat. Kendati tempat tinggalnya menumpang, tetapi berdakwah tentang agama Islam tidak pernah berhenti hingga kemudian beliau berhasil mendirikan pesantren kecil. Di desa itu pula beliau mengakhiri masa lajangnya. Akhirnya Habib Hussein mantap tinggal di desa Brani ini sebagai tempat sarana berdakwah sampai akhir hayatnya. Karamah Habib Hussein Al-Hamid. Bertemu Nabi Khidir. Pernah dalam sebuah perjalanan bersama para habaib lainnya dari berziarah ke makam Habib Hussein bin Abdullah Al-Aijuz. Habib Hussein bin Hadi di dalam kereta api dipaksa untuk menyediakan tempat duduknya oleh seorang pemuda kumal dan hanya memakai kaus oblong. Kemudian beliau berdiri sembari menyerahkan tempat duduknya kepada pemuda asing itu. Setelah Habib Hussein Al-Hamid berdialog beberapa saat dan memberi bekal uang yang tersisa pada pemuda kumal tersebut, tak beberapa lama tiba-tiba pemuda asing itu menghilang begitu saja. Ketika teman-teman Habib Hussein mendapatinya sendirian dan menanyakan tentang keberadaan pemuda asing tadi, beliau berkata, dan itu sebenarnya adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Kisah ini riwayat dari seorang Habib dari marga As-Segaf. Beliau bercerita, dahulu saya pernah menjadi sopir Habib Hussein Al-Hamid Brani. Waktu itu pagi sekali kami berangkat ke situ Bondo menghadiri acara undangan pernikahan. Dan setelah acara tersebut selesai, beliau masih menyempatkan diri bersilaturahmi ke rumah beberapa kerabat dan sahabat beliau hingga malam. Saat malam tiba, Habib Hussein yang ingin pulang masih pula ditahan oleh beberapa orang dan menyuruhnya menginap. Tetapi beliau memaksa untuk segera pulang. Singkatnya, beliau tetap menolak sembari berkata, "Saya harus pulang karena malam ini Brani akan banjir." Sontak orang yang mendengar alasan beliau tertawa sambil berkata, "Tidak mungkin hujan, Bib, ini kan lagi musim kemarau." Tetapi beliau tetap memaksa untuk segera pulang ke desa Brani. Dan sesampainya di desa Pajarakan, kira-kira 7 km ke arah desa Brani, sungguh di luar dugaan saya. Hujan yang begitu lebat menerpa kami dan subhanallah pas di depan rumah Habib Hussein di desa Brani banjir sebatas kursi jok mobil di bawah Habib Hussein sehingga saya membopong beliau ke dalam rumah. Acara hulnya dihadiri arwah para wali. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil Faqih, yaitu pengasuh pondok pesantren Darul Hadis Malang, pernah tidak akan datang Hul Akbar Habib Hussein di Brani Probolinggo karena sakit. Saat tertidur, beliau bermimpi didatangi Al-Faqih Al-Muqaddam dan Syekh Abu Bakar Salim, keduanya wali dari negara Yaman. "Datanglah ke Hul Habib Hussein di Brani karena kami berdua juga hadir," kata dua wali yang telah wafat itu. Selepas terbangun dari mimpinya, Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil Faqih langsung menuju Brani untuk menghadiri acara Hul Habib Hussein. Anehnya, penyakit beliau langsung sembuh. Sejak itulah Habib Abdullah jarang terkena penyakit dan selalu menghadiri Hul Habib Hussein di Brani sampai akhir hayatnya. Titisan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an.
Para santri Pondok Pesantren Aswaja Brani Kulon sangat mempercayai kalau Habib Hussein itu adalah titisan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Iraq. Ikhwal, beliau mendapat julukan titisan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah ketika Habib Ahmad bin Saleh Al-Haddad, salah seorang sahabatnya, pernah bermunajat kepada Allah agar bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam mimpinya, beliau dipertemukan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang berserban putih, dan ketika didekati ternyata wajah itu adalah wajah Habib Hussein Al-Hamid. Pada awalnya, Habib Ahmad bin Saleh Al-Haddad Situbondo tidak yakin wajah yang terlihat itu adalah wajah Habib Hussein. Beliau kemudian bermunajat lagi, dan sampai 3 kali dalam mimpi itu wajahnya selalu sama, yakni wajah Habib Hussein Al-Hamid Berani. Akhirnya Habib Ahmad menemui Habib Hussein di Berani dan meminta ijazah sekaligus meminta dijadikan murid beliau. Habib Hussein Al-Hamid wafat pada hari Jumaat pada tanggal 11 Safar 1406 Hijriah atau bertepatan 25 Januari 1986 Masehi, dalam usia 124 tahun. Jasad beliau dimakamkan di sebelah utara Masjid Al-Mubarak, komplek Pondok Pesantren Ahli Sunnah wal Jamaah, tepatnya di Desa Brani Kulon, Kecamatan Marun, Kabupaten Probolinggo. Setiap hari makam beliau selalu ramai dengan penziarah yang datang dari berbagai penjuru kota. Sepeninggal beliau, semua kegiatan dan dakwah bahkan pesantrennya diteruskan oleh putranya, yakni Habib Muhammad Shadiq Al-Hamid. Sepeninggal Habib Muhammad Shadiq diteruskan oleh Habib Abdul Qadir bin Muhammad Shadiq Al-Hamid. Untuk mengenang jasa dan perjuangan Habib Hussein Al-Hamid, diadakan Hul Akbar yang diselenggarakan setiap tahunnya di rumah peninggalan Habib Hussein Al-Hamid. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia kisah kita kali ini. Nasihat dari para ulama barangkali bisa membuat kamu lebih semangat dalam menjalani kehidupan, lebih tabah menghadapi setiap ujian. Jangan pernah merasa bahwa hanya kamu satu-satunya yang diberi ujian. Setiap orang memiliki ujiannya sendiri dalam kehidupan. Menjadi menang atau tidak atas ujian tersebut tergantung usaha kamu dalam menyikapinya. Saya Aji, Pakunya Dunia, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.